Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah bi barakati du'aikum. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah An-nabawiyyah. an-nabawiyyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah As-sirah an-nabawiyah, yaitu sejarah tentang kehidupan kenabian makhluk paling agung, makhluk paling mulia, makhluk yang wajib kita cintai dan kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti, Nabi kita, baginda kita, panutan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita sama-sama pelajari, kita kaji, kita baca huruf per huruf ini adalah kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Al-Syahid. Dan kita telah sampai kepada pembahasan Kaifa nadrusu Sirah An-Nabawiyah, bagaimana sih cara mempelajari, memahami sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar. Cara yang benar itu bagaimana? Kita masih dalam tema ini, dan pada pertemuan yang lalu kita semua telah sama-sama mempelajari, mengetahui, memahami bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersembahkan dirinya, memproklamirkan diri kepada alam semesta ini, kepada umat manusia sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai seorang ahli politik atau sebagai seorang pemimpin daerah tertentu atau sebagai seorang juru damai di dalam masyarakat tertentu. Tidak sama sekali. Artinya apa dari sini yang kita ambil? Bahwasanya identitas utama, jati diri utama, identitas utama yang Rasulullah SAW kemukakan, kedepankan, dan beliau akui di depan umat manusia sekalian adalah beliau sebagai seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena kita mengetahui bahasanya identitas beliau adalah seorang nabi utusan Allah, maka hendaknya siapapun dari kita yang ingin mempelajari kehidupan beliau secara umum dari berbagai macam sisi, hendaknya yang diutamakan adalah jati diri beliau, yang diutamakan adalah identitas utama pokok beliau, yaitu sebagai seorang nabi dan rasul. Ini yang harus digali dan dicari. Boleh memang kita mempelajari seluruh kehidupan Rasulullah SAW secara umum dari berbagai macam sisi. Iya. Tapi pun demikian, ini adalah cabang. Yang dengan cabang-cabang ini kita bisa menilai pokok dan intinya, yaitu beliau sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Apakah benar beliau sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul? Atau beliau hanya mengklaim belaka? Seharusnya seperti itu.
Dan jangan sampai kita mengatakan bahwasanya oh tidak penting membahas tentang kenabian dan kerasulan. Sudahlah, bahas yang lain saja dari sisi kehidupannya beliau, tentang kealimannya, kecerdasannya, kemudian tentang kepandaiannya dan seterusnya, tentang wibawanya, tentang kemurahhatiannya dalam memaafkan yang lain, tentang kedermawanannya dan seterusnya. Awas, ada sebagian kelompok mungkin mengatakan nggak penting membahas tentang kenabian dan kerasulan. Maka jawabannya justru karena Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad, ketika memproklamirkan diri, ketika muncul di alam semesta ini, di dunia, dalam artian di hadapan umat manusia, pertama kali yang beliau sampaikan, beliau adalah sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nah, berarti ini penting. Di antara sebab kenapa penting sekali, ingat bahwasanya kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW sangat berkaitan erat dengan kita. Karena kita memiliki kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita jalankan. Dan dari mana kita tahu kewajiban tersebut? Dari risalah yang diemban, yang diamanatkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita semua. Jadi pertanyaannya, seandainya benar, dan sudah pasti benar, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW adalah Rasul yang sesungguhnya, yang asli dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingat, di situ ada kewajiban tanggung jawab yang berkaitan dengan kita yang wajib kita tunaikan. Seandainya kita tidak tunaikan, maka akan ada kehancuran, akan ada kebinasaan, akan ada azab yang Allah siapkan untuk kita. Apa ini tidak penting? Sangat penting. Oleh karenanya kita perlu membahas ini. Karena ini berkaitan erat dengan kita. Ada kewajiban kita di situ. Ada kewajiban kita di situ. Tidak seperti sebagian orang, sebagian kelompok yang getol dengan semboyan-semboyannya, dengan kata-katanya, mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan pengagungan yang palsu. Karena mereka mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW dari sisi-sisi kehidupan yang lainnya. Beliau orang cerdas, beliau orang pintar, orang yang dermawan, orang pandai dalam mengatur situasi dan seterusnya. Tapi giliran kenabian dan kerasulannya tidak dibahas sama sekali dan tidak akan dibahas oleh mereka sama sekali, bahkan dihindari dan dibuang jauh-jauh. Ini salah. Karena ingat, Nabi dan Rasul, kenabian dan kerasulan untuk Rasulullah SAW adalah identitas utama dan pokok yang di situ kita harus gali, yang di situ kita harus pelajari, yang di situ kita harus betul-betul fahami dan yakini. Selanjutnya setelah kita yakin, ingat, di belakang semua itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Baik, kita lanjutkan. Kita baca teksnya. Qala al-musannifu al-imam al-alim al-allama al-syekh Muhammad Said Ramadan al-Buti rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari wa a'ada alina min barakati amin ila an qal. Kita baca dari yang atas yang pernah kita baca, karena pada pertemuan yang lalu kita sangat singkat sekali dalam penjelasan. Wa hadza yulzimuna bila raib an nadrusa jami'an nawahi asy-syakhsiyya wal insani fi hayatihi, walakin ala an naj'ala min dhalika kulli qabasan hadiyan yakshifu lana bi burhanin ilmiyyin wa mawdu'i an haqiqati hadhihi al-huwiyyati allati qaddama nafsu ila al-'alami ala asasiha. Na'am, rubbama kana maqbulan an naz'uma bi annana lasna muttarrina an nushghila afkarana wa 'uqulana بهذا الذي أراد محمد صلى الله عليه وسلم
an yushghilan nasa bihi aw yashghalan nasa bihi min ma'ani nubuwati war risalati bi syakhsih law anna al-amra lam yakun muta'alliqan bi masirina wa lam yakun lahu min sya'nin bi hurriyatina wa sulukina amma wa innal qadiyyata muta'alliqatun bi dhawatina wa takshifu insa'al amr an wajibatin fil ma'rifati was suluki in lam nas'a ila tahqiqiha waqa'na min dhalik fi maghabbati syaqa'in 'azim wahalakin wabil idzan fal mas'alatu akhtar min an natasawwara anna la ta'nina aw an namurra 'alayha mu'ridin 'abithin. Lihat, beliau mempertegas bahwasanya setelah kita mengetahui identitas pokok utama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Al-Buti mengatakan wajib untuk kita mempelajari seluruh sisi-sisi kehidupan beliau, baik sebagai personal ataupun sebagai manusia secara umum. Tapi catatannya, kata beliau, hendaknya kita menjadikan seluruh sisi kehidupan beliau yang akan kita pelajari tersebut sebagai obor yang menunjukkan, obor yang membuka tabir untuk kita dengan dalil-dalil ilmiah, burhan ilmi, wamudan objektif, mengungkap tabir semuanya dengan ilmiah dan objektif tentang hakikat identitas yang diklaim, yang diakui, yang diproklamirkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada dunia. Lihat, tadi yang sudah saya sampaikan bahasanya simpelnya tidak dilarang kita mempelajari sisi-sisi kehidupan Rasulullah SAW dari sisi apapun. Dari sisi apapun. Karena ingat, kita punya kaidah. Rasulullah itu hayatuhu maksyufah, kehidupannya sangat terbuka. Tidak ada di dunia ini kehidupan atau sosok makhluk yang kehidupannya diekspos begitu terbukanya seperti kehidupan Rasulullah SAW. Dan ini sangat jelas, siapapun mengetahui itu. Baik, tapi pun demikian, sisi-sisi yang lain yang bukan merupakan identitas utama, ini justru untuk kita jadikan, hendaknya kita jadikan sebagai obor, sebagai penyingkap tabir untuk kebenaran hakikat daripada identitas yang diklaim, yang diproklamirkan oleh Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Jadi, yuk kita belajar dari sisi kemanusiaan beliau. Contoh, dari sisi beliau adalah seorang ayah, bagaimana muamalah dengan anaknya. Beliau adalah seorang pemimpin, bagaimana dengan yang dipimpinnya. Beliau adalah seorang sahabat untuk yang lainnya, bagaimana muamalah beliau, interaksi beliau dengan sahabatnya. Beliau juga adalah orang yang ahli dalam siasat peperangan, bagaimana dalam mengatur peperangannya. Beliau dari sisi manapun ayo pelajari. Dan ini setelah kita pelajari, kita jadikan sebagai obor, sebagai penyingkap tabir untuk memastikan, untuk mengetahui apakah beliau betul seorang nabi yang asli, utusan Allah, atau beliau ini hanya ngaku-ngaku saja. Tentu siapapun yang mempelajari tentang kehidupan beliau sepakat bahwasanya seluruh aspek, seluruh sisi kehidupan beliau adalah teladan untuk kita. Siapapun yang ingin menjadi ayah yang baik untuk anaknya, bacalah sirah sejarah Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang ingin menjadi suami terbaik untuk istrinya, bacalah sejarah Rasulullah SAW. Kita akan temukan di situ. Siapapun yang ingin menjadi pemimpin yang baik untuk rakyatnya, baca sejarah Rasulullah SAW. Kita akan temukan di situ. Siapapun yang ingin menjadi sahabat yang baik untuk sahabatnya, maka baca sejarah Rasulullah. Kita akan temukan di situ. Seluruh aspek, seluruh sisi kehidupan beliau, sebagai apapun beliau, sebagai individu atau sebagai anggota daripada masyarakat atau sosial, beliau adalah teladan di semua sisi tersebut. Nah, kalau kita sudah paham itu, maka kita akan yakin bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidaklah mengklaim itu sembarang mengklaim,
Tapi justru ketika beliau mengaku memproklamirkan diri, Allah perkuat dengan bukti-bukti bahwasanya beliau ini betul-betul adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin begini, yakin. Sudah dapat saya. Iya. Ya. Bahkan akhlak mulianya beliau yang sangat luar biasa indah itu para ulama mengatakan pada akhirnya kembali kepada mukjizat. Mukjizat, artinya tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti Rasulullah SAW. Nah beliau bisa, ya itulah di antara mukjizatnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kita sekarang sudah yakin ya. Walaupun kita pribadi sebelum ini yakin, sudah sangat yakin. Tapi dengan ini semakin yakin. Nah kalau sudah seperti itu, apakah setelah kita mengetahui dengan sangat yakin, dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang bahwasanya Nabi kita adalah Nabi yang sesungguhnya, Nabi yang betul-betul utusan Allah. Beliau hanya menyampaikan risalah, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak pernah merubah. Setelah semua ini, kemudian kita mengatakan, sudahlah, nggak penting membahas kenabian. Oh, apakah akan seperti itu? Tidak. Mungkin sah-sah saja orang mengatakan tidak penting membahas kenabian, kerisalahan. Kalau seandainya kenabian Rasulullah, kerisalahan Rasulullah, Nabi kita, itu tidak berkaitan dengan kita. Tapi permasalahannya, kenabian, kerisalahan Rasulullah berkaitan dengan masa depan kita, dengan nasib kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Urusannya surga atau neraka. Anda nurut sama Rasulullah, surga. Kita nurut sama Rasulullah, surga. Kita nggak nurut sama Rasulullah, neraka. Simple. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau sudah ada di hadapan surga dan neraka, masih ngomong nggak penting kenabian itu? Nggak penting membahas kerasulan? Ini orang yang akalnya nggak ada seperti itu, akalnya nggak sehat kalau seperti itu. Kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW sangat berkaitan erat dengan kita karena dalam risalah Rasulullah ada kewajiban yang beliau sampaikan dalam risalahnya yang wajib kita tunaikan. Ada tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Jika seandainya tidak sampai dilaksanakan, tidak sampai ditunaikan, ujungnya adalah kesengsaraan. Maghabbat syaqa. Kesengsaraan yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita tunaikan, kita laksanakan, ujungnya adalah kebahagiaan. Apakah tidak ada kaitannya dengan kita? Justru kaitannya sangat erat sekali. Tidak bisa dipisahkan antara risalahnya Rasulullah dengan kita. Keterkaitannya sangat erat. Karena ada kewajiban, tanggung jawab yang wajib kita laksanakan, wajib kita emban, wajib kita tunaikan. Maka kata beliau, nggak pantas kita untuk meninggalkannya, untuk menghindarinya, untuk mengabaikannya dengan abithin, dengan sia-sia. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik, kita lanjutkan. Qal minal abath al-bayyin. Termasuk daripada keisengan. Termasuk daripada kesia-siaan yang sangat jelas. Kalau bahasa kasarnya, kekonyolan yang sangat jelas. Yang daidin an nu'rid an dirasati hadhihi al-huwiyat allati 'arrafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-'alama 'ala nafsihi min khilaliha thumma نتشاغل بالتأمل في جوانب أخرى من شخصي لا صلة لها بنا وليس لها بتلك الهوية أي تعلق أو مساس. Kata beliau, konyol, sia-sia, iseng. Setelah kita mengetahui semua itu, kalau seandainya kita berpaling dari mempelajari identitas utama beliau, yang mana beliau mengenalkan dirinya, memproklamirkan diri kepada dunia sebagai seorang nabi dan rasul, kemudian
kita menyibukkan diri dengan merenung, dengan berpikir, atau menyibukkan diri dengan mempelajari sisi-sisi yang lain daripada sosok beliau, daripada kehidupan beliau yang tidak ada hubungannya justru dengan kita. Bahkan tidak ada kaitan sama sekali. Tidak ada kepentingan pula. Nah, aneh ya, lihat. Yang jelas-jelas ada hubungannya dan sangat erat, tidak bisa dipisahkan dengan kita, kita tinggalkan. Tapi yang tidak ada hubungannya, kemudian kita tekuni. Aneh atau tidak? Unik atau tidak? Iseng atau tidak yang seperti ini? Iseng. Konyol yang seperti ini. Contoh beginilah, saudara. Besok kalian mau ujian. Besok kalian mau ujian. Kalau tidak ujian, kalian akan rosib. Gagal. Kalau gagal, kalian akan dipulangkan dari tempat ini. Wah. Orang normal sibuk belajar karena mau ujian. Karena belajar ada kaitan erat dengan ujian. Kalau kalian belajar, maka kalian bisa kemungkinan besar akan sukses. Akan lolos, betul tidak? Baik. Tapi ini Masya Allah ada satu anak luar biasa. Bukannya ujian di malam hari, malah ngurus ayam. Kerjaannya ngurusin ayam aja. Ujianmu bagaimana? Ujian, sudahlah, nggak penting ujian. Nanti juga lulus sendiri. Lulus sendiri. Yang ada kaitannya dengan lulus dan tidak lulus itu adalah belajar di malam hari, bukan ngurus ayam. Kira-kira gimana orang seperti itu? Kalian akan menilai anak seperti ini gimana? Ini konyol ini anak. Ini iseng ini anak ini. Itu bahasa kasarnya, kalau bahasa ini majnun ini anak ini, kan gitu. Coba perhatikan. Ini ada sekelompok tertentu mempelajari sejarah Rasulullah. Kalau urusan dengan kenabian dan kerisalahan yang mana itu adalah identitas utama dan pokok ditinggalkan, tidak disinggung sama sekali seujung kuku, bahkan dihindari dan sengaja menghindari. Tapi giliran yang lain, sisi-sisi yang lain kemudian diangkat. Padahal sisi yang lain kadang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kita. Loh, ini orang kayak gimana ini? Maunya apa ini? Inilah luar biasa dan konyolnya manhajiyah yang sesat itu. Sebetulnya yang sesat itu tidak punya manhajiyah yang sesungguhnya, tidak. Hanya ciri saja. Toh mereka dalam beberapa kesempatan juga akan mengingkari manhajiyah mereka sendiri. Wa ayyu abathin a'bathu min an yaqifa amamana hadzal rajul Muhammad ibn Abdullah liyakshifa lana an dhatihi thumma liyaqula lana muhadziran bimil'i yaqinihi wa masyairihi wallahi la tamutunna kama tanamun wala tub'atsunna kama tastayqidun wa wallahi innaha la jannatun abadan wa la narun abada thumma la yuhimmuna min syakhsi wa kalami illa ta'ammulu fi abqariyati aw fasahati aw hikmati. Lihat, perhatikan, ini beliau memberikan contoh nyata. Iya, dan itu kekonyolan yang sangat nampak jelas. Sangat nampak jelas. Jadi abath itu kebalikan daripada hikmah. Kalau hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau abath tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu disebut juga zalim, kadang juga disebut abath. Ini tidak teratur, tidak rapi, tidak bijak dan seterusnya. Bahasa kitanya simpelnya konyol sudah. Iseng. Ya. Baik. Beliau memberikan contoh. Keisengan seperti apa, model seperti apa, dan konyol seperti apa yang lebih konyol daripada Rasulullah SAW berdiri di hadapan kita untuk mengungkap siapakah beliau itu. Kemudian beliau mengingatkan kita semuanya dengan penuh keyakinan dan dengan penuh perasaan. Beliau mengatakan, wallahi demi Allah, la tamutunna, kalian semua akan mati. Kama tanamun, sebagaimana kalian semuanya tertidur. Ini Rasulullah. Terlepas dari hadis ini, apakah ini hadis memang betul musnad atau mausul sampai Rasulullah, atau hadis ini hanya disampaikan oleh sahabat. Yang jelas ini adalah versinya Syekh Masyayikhina Syekh Al-Buti. Bahwasanya ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan, wallahi la tamutunna kama tanamun
wa la tub'atsunna kama tasayqidun wa wallahi innaha la jannatun abada aw la narun abada thumma la yuhimmuna min syakhsi, dan seterusnya. Ini insyaallah kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang karena penjelasannya butuh penjelasan yang cukup rinci. Ya. Pada kesempatan kali ini kita cukupkan pelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyyatin salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.